Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Minggu biasa ke-24, bulan Kitab Suci Nasional 12 September 2021. Bacaan hari ini dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 35. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Francis Sading dari Malang. Selamat mendengarkan. Para saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan hari ini menggambarkan atau mengisahkan pandangan para murid Yesus berkaitan pengenalan akan dirinya. Jawaban yang diberikan para murid berbeda-beda. Ada yang mengatakan Yesus sebagai Yohanes Pembaptis, Elia, dan seorang dari para nabi. Masih ada jawaban lagi dari Petrus terkait siapa Yesus itu. Petrus dengan tegas menjawab bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias dalam arti ini adalah bahwa Yesus sebagai putra Allah akan menyelamatkan manusia dengan cara yang sungguh luar biasa. Dalam hidup Yesus, ia harus menanggung banyak penderitaan, mengalami penolakan, lalu dibunuh. Kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Yesus dengan sangat tegas menyatakan hal tersebut. Namun sepertinya Petrus yang dengan lantang tadinya mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, belumlah sepenuhnya memahami hal itu. Ia ragu mengenai apakah
yang dimaksud dengan Mesias yang sesungguhnya itu. Para saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tentunya juga memiliki pandangan masing-masing tentang Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak bisa kita tolak, Yesus itu memang sungguh-sungguh Mesias dalam hidup kita. Yesus sebagai Mesias adalah Yesus yang mau menderita sengsara demi menebus dan menyelamatkan kita. Salib bukanlah sekedar penderitaan, melainkan pengorbanan diri demi cinta pada Tuhan dan sesamanya. Dan karena itu pengikut Kristus akan rela menanggung derita dengan tabah. Ya, kita sebagai pengikut-pengikutnya harus sungguh-sungguh meyakini itu. Terkadang kita pun juga sama seperti Petrus yang ragu dan belum mengalami Yesus secara mendalam. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita mengimani dengan cara percaya bahwa Yesus adalah Mesias, dengan berani untuk melaksanakan kehendak-Nya, secara khusus mau menderita dalam hidup secara nyata. Maksudnya mau membantu orang lain, berkorban untuk orang lain, berkorban minimal untuk keluarga. Pertanyaannya, siapakah Yesus bagiku? Apakah kita sudah sungguh mengikuti Dia dan memahami Dia dengan sungguh-sungguh? Ataukah aku hanya ikut-ikutan saja? Para saudara yang terkasih, Rasul Yakobus menegaskan hal yang sama, bahwa iman harus diwujudkan dalam tindakan kasih. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah iman yang mati. Kalau kita benar-benar percaya kepada Kristus, maka kita akan kuat menghadapi kesulitan, tantangan, dan penderitaan sebagai pengikutnya. Kita akan menjadi pribadi yang tangguh dalam mewujudkan iman kita. Dan di saat yang sama, kita juga akan kuat di tengah terpaan badai masalah dan persoalan. Yesus Sang Mesias telah mengalahkan semuanya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita meneguhkan iman kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita mewujudkan iman kita dengan setia mengikuti Kristus di jalan salib kehidupan kita masing-masing. Kita percaya bahwa Kristus selalu menyertai kita semuanya. Kristus tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia selalu beserta kita dan menuntun kita ke jalan yang benar. Semoga dengan renungan ini iman kita semakin dikuatkan dalam mewujudkan iman kita. Amin. Tuhan memberkati.